Selamat menjalani hari. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Margana Galaga dengan pesan korek hari ini adalah bahaya kesulitan bisa mengkudeta. Ada banyak hal yang kita hadapi terkadang dalam hidup ini yang sering sekali menurut kita tidak sesuai dengan yang kita mau. Dan hal ini sering memicu sikap untuk bersungut-sungut, sikap tidak terima dengan apa yang ada, dan akhirnya endingnya kepada pemberontakan. Persungutan selalu berakhir kepada pemberontakan. Ada banyak kali kerap orang Israel di saat mereka keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut di saat mereka melihat kok keadaannya tidak seperti yang mereka tahu. Mereka sudah punya mindset, mereka itu sudah punya pemikiran bahwa nantinya akan seperti ini, nantinya akan seperti ini. Mereka soal sudah tahu gambarannya. Karena berpikir kalau keluar nanti dari Mesir, pasti gambarnya ada sebuah tempat yang indah sekali. Perjalanannya mungkin seperti dikelilingi dengan taburan bunga, ada banyak tempat-tempat yang indah. Tapi pada kenyataannya yang mereka lihat adalah padang gurun yang gersang. Mereka melihat itu keadaan-keadaan yang tidak seperti yang mereka harapkan. Sekarang mereka bisa menghadapi tantangan, mereka berkata begini, lebih enak di Mesir, pulang aja kami ke Mesir. Ngapain kau bawa ke sini yang tidak adanya lagi kuburan di Mesir sana, sehingga kau bawa kami ke sini supaya kami dikuburkan oleh Tuhan di sini. Kembali mereka bersungut-sungut. Bahaya persungutan itu, kita sepertinya menunjukkan kepada sebuah atau oknum manusia, tetapi persungutan yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah kepada Tuhan. Ketika Adam sedang ditanya Tuhan, Adam, kenapa kau makan buah itu? Tapi jawaban Adam adalah dia tidak jujur. Dia tidak berkata, Tuhan, aku begini, dia tidak begitu. Jawabannya tidak nyambung. Materi ini pernah saya bahas tentang bagaimana kita punya komunikasi dengan Tuhan. Nah, di situ saya tawarkan bahwa Adam harusnya bisa sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Tuhan, nyambung dengan perkataan Tuhan. Tetapi Adam tidak. Tuhan katakan, kenapa kau makan buah? Jawaban dia adalah, perempuan yang kau tempatkan di situ, dialah yang beri aku. Sepertinya dia menuduh wanita ini. Adam seolah-olah sepertinya menuduh Hawa yang menjadi biang kerok. Tetapi dia sedang bilang begini, perempuan ini yang kau tempatkan, yang kata lain seolah-olah dia menuduh Hawa yang boleh berdosa, tapi sebetulnya dia mengatakan, gara-gara kau Tuhan aku berdosa. Aku makan buah itu gara-gara kau sebetulnya, karena perempuan yang kau tempatkan ini. Coba kau tidak tempatkan perempuan ini, tidak akan disuruh, tidak akan ada orang yang ngajak saya untuk makan buah. Hal seperti ini sering sekali kita sepertinya marah kepada seorang, marah karena ada pemimpin, marah kepada suami, marah kepada istri, marah kepada anak-anak, marah kepada orang tua, marah kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman di kerja. Kita bilang sungut-sungut terhadap orang yang memimpin, kita bilang kata-kata yang tidak benar, kita seolah-olah untuk membela diri. Tapi betul kita bilang begini, Tuhan, pemimpin yang kau tempatkan ini Tuhan. Karena sungguh-sungguh kita sepertinya seolah-olah pemimpin ini tidak adil, pemimpin tidak benar, pemimpin tidak tahu. Kau yang salah tempatkan itu. Dan kata lain, kalau kita bersungut-sungut, kita sedang mengatakan kepada Tuhan, ini salahmu Tuhan. Berarti sedang kita mengatakan Tuhan tidak salah. Saudaraku, hati-hati dengan bersungut-sungut. Bahaya persungutan itu, kita sedang menempatkan diri kita lebih pintar dari Tuhan. Persungutan sedang menempatkan kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Persungutan membuat kita merasa lebih mengerti, lebih memahami keadaan. Persungutan membuat kita merasa lebih mengerti, lebih sulit melihat masa depan. Dengan baik. Gampang persungutan. Kalau Tuhan berkata, aku tidak salahkan Tuhan, aku salahkan dia nih. Kenapa dia?
Musa berkata, bukan kepadaku sungguh-sungguh. Di saat orang Israel dalam keadaan tertekan, mereka bersungut-sungut. Musa, gara-gara kau ini, kau buat kami begini, kau bawa kami ke padang gurun, kau yang buat kami kehausan, kau yang buat kami kelaparan, gara-gara kau. Masa kami terus makan mana selama di padang gurun ini? Makan itu saja. Coba kau gimana? Tapi mereka ini sedang tidak terima dengan keadaan apa yang mereka. Musa berkata, sungguh-sungguh ini bukan kepadaku. Apa yang kau sungguh-sungguh adalah kepada Tuhan. Kalau saudara bersungguh-sungguh, kau sedang mengatakan bahwa Tuhan punya salah gara-gara Tuhan. Hari ini harus kita berbeda. Bahaya persungguhan yang membuat kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Kenapalah tidak tempatkan Tuhan di sana ya? Maunya aku ditempatkan Tuhan di posisi sana. Maunya Tuhan itu langsung bikinlah berkat. Maunya Tuhan langsung bikin aku kaya. Maunya langsung Tuhan adakan usahaku. Maunya Tuhan bikin anakku pintar langsung. Nanti kita menganggap Tuhan lebih tahu. Pada waktu Musa ditantang oleh Israel dengan sungguh-sungguhnya, Musa berkata kepada Harun, katakan kepada Israel sebab Tuhan sudah mendengar suara. Berarti setiap persungutan apa yang kita ucapkan, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah perhitungkan, Tuhan sudah lihat. Ternyata sikap hati kita sehingga tidak terima dengan apa yang Tuhan lakukan. Kita merasa lebih tahu akan kondisi, kita merasa lebih pintar. Kalau saudara masih lebih pintar, kenapa saudara dapat nilai rendah di sekolah? Kalau saudara masih pintar, kenapa tidak bagi keluarga saudara? Kalau saudara masih lebih pintar, kenapa saudara keadaannya tidak seperti yang Tuhan? Itu berarti kita belum pintar. Sebab itu singkirkan segala persungutan. Hari ini mari sadarlah, bahaya sekali persungutan. Persungutan apa yang kita sampaikan itu adalah kita sedang menganggap Tuhan tidak tahu apa-apa. Kalau Tuhan tidak tahu apa-apa, ini Tuhan, aku lebih tahu. Dengan kata lain, persungutan adalah sikap untuk membela Tuhan. Kalau hari ini saudara masih mau bersungut-sungut, sadarlah saudara sedang membela Tuhan. Saudara tahu kudeta itu kegiatan gerakan untuk menyingkirkan pemerintahan yang ada, untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada. Berarti kalau saudara bersungguh-sungguh, saudara sudah membuat gerakan untuk menjatuhkan Tuhan, untuk menyingkirkan Tuhan, biar Tuhan. Saudara, ada seorang Katolik yang membuat sebuah film, judulnya adalah Bruce Almighty. Dia membuat film ini, dia coba merenungkan, jika aku yang jadi Tuhan, gimana bisa tidak aku kerjakan ini? Bruce Almighty digambarkan dalam film itu, dia awalnya kerja dengan baik, hubungan dengan pacarnya harmonis, sebagai reporter yang bagus di lapangan. Tapi semakin bertambah hari dia merasa dilecehkan, merasa dijatuhkan oleh rekan-rekan kerjanya, namanya Evan, dan dia merasa tidak terima. Kenapa seperti ini terjadi? Lalu satu kali dia merenung, Tuhan datang menjumpai dia dalam rupa tidak seperti yang diharapkan. Dia berpikir kalau Tuhan itu mungkin kulitnya putih, Tuhan itu kudusnya luar biasa, dia punya pandangan bahwa Tuhan itu jauh di mata, di hati. Lalu Tuhan muncul dalam rupa orang kulit hitam dan pakaian putih. Ini Tuhan, kamu Tuhan, masa gini Tuhan? Jadi dia sudah punya mindset, dia lebih tahu Tuhan itu gimana posisinya, dia lebih kenal Tuhan itu harus seperti ini. Berarti kalau sudah menampakkan Tuhan dalam pikiranmu, sudah mempertuhankan Tuhan itu dibuat di pikiran, tidak mempertuhankan pikiran. Nah, ini kalau kita mempertuhankan pikiran, singkirkan itu. Jangan sampai Tuhan ambil pikiranmu, cabut, akhirnya kau jadi orang kehilangan akal, seperti orang gila di pinggir jalan. Nah, Bruce Almighty ini dia sebut dengan Bruce Almighty karena dia maha kuasa. Satu kali dia protes dengan Tuhan, kenapa seperti yang kualami Tuhan? Apa yang sudah kulakukan rupanya? Lalu Tuhan bawa dia sebuah locker, buka, gitu bukanya, dia
pikir ini loker simple yang kecil. Lalu kita dibukanya tercampak dia begitu panjang, begitu banyak daftar kesalahan yang dilakukan. Lalu dia tidak terima. Memang kalau suruh gitu kerjakan memang sudah serahkan di rupanya kan. Lalu dia bilang, coba aku jadi Tuhan, aku bisa menatanya. Lalu dia bilang, kasih kesempatan bagiku. Tuhan itu bukan yang pelit, bukan pemarah. Ya baik, berikan kesempatan bagi setiap orang. Mau jadi Tuhan kita dikasih kesempatan, tapi sanggup nggak? Terus Almighty itu dikasih kesempatan dari Tuhan. Tuhan, oke, aku pensiun kalau jadi Tuhan. Jadi Tuhan dia bilang, oh terima kasih. Ya dulu dia bangun pagi-pagi, dia melihat keadaan tidak seperti yang diharapkannya. Biasanya dia macet kalau mau keluar, tapi pas Tuhan. Lalu cuma dia goyang tangan kanan, semua mobil ke kanan, goyang tangan kiri, semua mobil ke kiri. Lalu dia long jalan tol bebas. Semua seperti yang diharapkan bisa terjadi. Kawan-kawan yang mengganggu dia bisa diutak-atik sama dia, bisa disingkirkan sama dia. Dia merasa bermasalah dengan pacarnya, bulan terlalu jauh, dia tarik bulan, dia buat bulan bisa dekat karena dia Tuhan. Sampai satu ketika dia mendengar begitu banyak telinga ini, dia suara-suara di situ. Apa ini? Dia dengar ternyata Tuhan itu mendengar semua doa manusia, karena semua orang berdoa. Dan dia sebagai Tuhan, dia mendengar semua doa. Gimana cara jawabnya? Dia jawab satu, semua jawab. Lalu begitu banyak jawaban ini, dia mungkin dia jawab 10, 20 bisa udah dia kerjakan. Tapi satu hari yang waktunya yang jawab itu, kapan dia bisa kerja? Kapan dia bisa nikmati hidup ini? Apa yang harus lakukan? Gimana dia tuh? Lalu dia buka komputer, dia lihat semua daftar daripada doa manusia. Itu banyak sekali. Lalu dia ketik enter, yes, semua dia yes kan semua jawaban manusia. Jadi berpikir harusnya jadi Tuhan itu jawab semua perkataan manusia, ya kan? Dan tenang dia, yes. Dia gini jadi Tuhan, yes kan? Jangan semua no, tidak. Katakan ya. Saya baru lengkap begini, jika Tuhan menjawab semua iya perkataan manusia, Tuhan aku minta rumah sakit Tuhan, ya iya rumah sakit mau di mana dibikinnya? Tuhan aku minta sepeda, mungkin dikasih sepedanya, tapi di gunung mau kemana bikin sepedanya? Tuhan aku minta pesawat, Tuhan di mana parkirnya? Paling bahayanya adalah saat dia bilang begini, Tuhan bunuh Lucian. Lalu Lucian bilang, Tuhan bikin dia celaka. Maka pada saat itu ada yang mati, ada yang celaka. Begitu mengerikan kalau menjadi Tuhan, kita yes kan semua. Sampai hati tiba dia, aku tidak sanggup jadi Tuhan. Lalu dia bilang, memang tidak gampang menata kehidupan ini. Let God be God, biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, aku tidak sanggup. Kau jadi Tuhan apa sendiri. Lalu Tuhan mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Dia tahu perubahan dan kehidupan terus dipulihkan. Sebuah gambaran sedikit untuk menyatakan manusia bahwa tidak gampang jadi Tuhan. Kalau kita punya kesalahan 1000, maunya yang diingat itu jangan yang buruknya saja, yang baik juga dulu. Maunya kita dihapuskan dosa yang 900 sekian, biarlah satu yang diingat untuk menghapus semua itu maunya kita. Tapi jika saja kita temukan dosa Tuhan satu, bisa tidak kita terima? Jika ada satu aja, kita pasti jangan terima. Kau nggak pasti. Emang kita ini siapa? Jika satu aja ada kesalahan Tuhan, kita pasti tidak terima. Tapi Tuhan kita tidak pernah melakukan satu kesalahan apapun, karena Dia Allah yang sempurna. Sebabnya jangan pernah musuh-musuh. Karena kesulitan kita kerjakan sedang membunuh diri kita sendiri dan membuat kita merasa mempermalukan diri sendiri. Orang yang bersungut-sungut itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Hari ini dengar baik pesan ini bagi kita. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan izinkan mulut kita ini mau mengucapkan kata-kata kesungutan. Biarlah kita gantikan dengan syukur, percaya kepada Tuhan. Karena di balik syukur itu ada hal yang luar biasa.
Pada pesan selanjutnya saya akan bicara tentang bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Hal yang luar biasa dari bersyukur. Sehingga yang namanya persungutan ini kita akan singkirkan dari hidup kita. Hari ini komitmen, hari ini putuskan dalam diri kita, Tuhan aku tidak mau bersyukur lagi. Karena selama ini tidak bersyukur, aku sudah menganggap Tuhan tidak tahu apa-apa. Aku lebih tahu. Siapapun pemimpin kita, bagaimanapun keadaannya, lihatlah Allah punya maksud di balik semuanya. Saya pernah mendengar pesan seorang bernama pembapa gereja John Wesley. Mungkin dia tidak terima, mungkin dia secara daging sakit memperlakukan istrinya. Ada orang mengatakan bahwa di saat dia menyampaikan kebenaran, orang istrinya ribut. Teman-teman yang berkata, katakan kalilah hamba Tuhan ini. Satu kali istrinya meninggal. Teman-teman yang berkata-kata penghiburan berkata, Allah sudah mendengar doa John Wesley. Istrimu sudah panggil Tuhan. Kau tidak merasakan sakit lagi. Kau tidak akan merasa tertekan lagi dengan istrimu. Tapi John Wesley bangkit, dia berkata begini, saudara salah menilai. Tuhan sedang menempatkan istriku untuk membentuk karakter supaya aku bisa menerima apa adanya istri, supaya aku bisa melihat bahwa Allah itu luar biasa membentuk. Jadi begitu istriku meninggal, aku sudah kehilangan orang yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup. Dan hari ini kegerakan yang dilakukan John Wesley luar biasa. Ada orang yang berpikir positif terhadap tekanan yang dialami. Tekanan apapun yang kita alami, jangan mau bersungguh-sungguh. Kalau kita mungkin merasa dikucilkan, merasa dihimpit, merasa tidak dihargai, merasa tidak dengar suara kita, jangan bersungguh-sungguh. Tetapkan di hati, aku tidak mau berdosa hanya dengan keadaan ini. Aku tidak mau kalah dengan keadaan ini. Saya pernah mencoba dilecehkan oleh seorang, saya berpikir secara bijak, saya bisa pukul ini orang dengan sebentar. Saya punya bawa pikir, saya dulu seorang bela diri, sabuk hitam, punya bela diri. Mukul sekali ini orang bisa keok. Tapi saya berpikir begini, aku sudah tinggalkan dunia yang lama, aku udah sekolah Alkitab, aku sudah menjadi seorang pendeta, mau kujual itu demi melampiaskan emosiku memukul orang lain. Tidak, biarkan aja dia begitu. Belajar itu melatih karakterku untuk tidak bergeming menghadapi ejekan orang, menghadapi tantangan melemahkan karakter. Ya, bersyukur aku bisa menang dari itu. Sampai hari ini, walaupun dia tidak berteman dengan saya, melakukan diri dari berteman dengan saya, kalau saya jumpa saya sambut dengan baik. Dia mungkin awalnya bertunjuk dengan malu dengan saya, tapi saya bertunjuk saya harus bisa menang dalam menghadapi keadaan ditekan oleh orang lain. Saudaraku, dengan pesan apa kita bahas pada hari ini, biarlah kita menolak persungutan, menolak untuk mengkudeta Tuhan, baik secara tindakan, baik melalui perkataan. Biarlah keadaan yang kita alami mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin kita merasa orang lain kok diberkati, orang lain kaya, malas ibadah, curang lagi, kok diberkati. Aku kenapa? Aku sudah berdua, sudah rajin ibadah, sudah melayani Tuhan, kok seperti ini. Jangan berkata seperti Tuhan. Kita sedang mempersalahkan Tuhan di situ. Kita sedang mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan salah. Hari ini biarlah kita melihat Tuhan, biarlah jadilah kehendak-Mu. Dengan kita berkata jadilah kehendak-Mu, kita sedang mengalahkan persungutan. Hari ini saya berdoa saudara-saudara yang bersungut-sungut, yang masih merasa tidak terima dengan keadaan, saya mau berdoa bersama. Saya tarik tanganmu di dada, saya akan berdoa. Tuhan, hari ini aku bersyukur melalui pesan-Mu tentang bahaya persungutan. Hari ini aku menolak setiap persungutan yang pernah kami kerjakan, menolak setiap pikiran-pikiran yang menganggap Tuhan salah menempatkan seorang, Tuhan menempatkan salah keadaan kami, Tuhan sedang menempatkan kami di tempat posisi yang salah. Tuhan, hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini aku mau belajar tidak mau menyingkirkan Tuhan dari hidupku, tidak mau menyingkirkan perkataan-Mu, tidak mau menyingkirkan daripada ajaran-Mu. Kami selama ini berusaha untuk mengkudeta Tuhan melalui persungutan kami.
kami hari ini Tuhan belajar melihat bahwa Allah sudah lakukan yang terbaik untuk kami. Allah sudah punya rancangan yang terbaik untuk kami. Percaya kami harus terus kami bertanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat keadaan yang kami alami, bersyukur buat pekerjaan, bersyukur buat orang-orang sekeliling kami. Kami percaya dengan bersyukur ada kuasa-Mu, ada perlindungan Allah dan berkat. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya bersyukur hari ini pesan ini sangat menguatkan sekali dengan kita. Saya merasa diberkati dengan pesan ini. Biarlah kita sama-sama menolak dengan yang namanya perselingkuhan. Ya, kita berkata Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.